Pria ini telah berkarir di industri pembiayaan selama belasan tahun. Sejak tahun 2012, ia bergabung di PT Mandiri Tunas Finance. Selama itu, ia sudah bertugas di berbagai aspek bisnis dalam perusahaan pembiayaan seperti bidang account receivable, marketing, hingga operational services. Selain itu, ia juga pernah menjadi Credit Development Department Head dan menjadi Branch Manager. Saat ini ia mendapat tugas untuk memimpin dan mengembangkan divisi multiguna yang banyak memberikan dukungan pembiayaan pada para pelaku UKM. Kita sambut Ruli Widianto, Multiguna Division Head Mandiri Tunas Finance. Halo marketeers, selamat datang di Marketeers Hangout. Senang sekali saya hadir di sini dan sharing pengalaman bersama teman-teman semua. Nama saya Ruli Widianto, saya Kepala Divisi Multiguna dari PT Mandiri Tunas Finance. Kami adalah perusahaan yang memberikan solusi pembiayaan yang mudah, inovatif, serta kompetitif bagi konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor seperti mobil baru, kendaraan niaga, baik perorangan maupun korporasi. Serta kami juga memiliki produk pembiayaan dana untuk kebutuhan konsumtif dan modal usaha. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang peran UMKM bagi perekonomian Indonesia, tren pembiayaan UMKM dari perusahaan pembiayaan, kondisi yang ada di UMKM Indonesia saat ini, serta yang paling penting adalah beberapa tips untuk UMKM agar teman-teman UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dari leasing company. Baik, seperti yang kita tahu, UMKM memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam perekonomian Indonesia. UMKM telah teruji melewati berbagai macam fluktuasi kondisi ekonomi yang melanda negara ini. Untuk itu, sangat penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang. Saat ini UMKM berkontribusi terhadap 61,97% total PDB nasional di tahun 2020. Banyaknya UMKM berbanding lurus dengan banyaknya lapangan kerja yang dihasilkan di Indonesia, sehingga UMKM bisa memiliki andil yang besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kita masuk ke hutang buruk versus hutang yang baik. Di era new normal ini, kebutuhan pelaku UMKM untuk survive semakin beragam. Ada yang butuh dana tunai, ada yang butuh kendaraan, serta ada pula yang butuh untuk penyediaan berbagai macam gadget yang dibutuhkan untuk para pelaku usaha. Dari total outstanding 383 triliun di Agustus 2021, hanya kategori usaha mikro dan kecil yang tumbuh secara positif. Nah, untuk para pelaku UMKM wajib mengetahui kalau kebutuhan modal pasti terjadi ketika waktu yang dibutuhkan untuk persediaannya atau inventorinya ditambah dengan waktu untuk piutangnya. Jumlahnya harus lebih besar dari jumlah hutang yang kita peroleh dari supplier atau dari pabrik. Namun yang menjadi fokus pada kesempatan kita kali ini adalah gimana sih caranya mengumpulkan pembiayaan untuk pengembangan usaha dari teman-teman UMKM. Kebutuhan pembiayaan baik itu modal dasar maupun dana untuk pengembangan usaha dalam bentuk hutang perlu digarisbawahi. Tidak selamanya hutang itu buruk. Ada juga hutang yang baik untuk kita sebagai pelaku UMKM. Hutang yang buruk atau bisa dibilang hutang yang jahat sering disebut dengan hutang konsumtif, di mana nilai aset yang dibeli dengan cara berhutang akan menurun seiring dengan berjalannya waktu. Aset yang dibeli tidak memberikan penghasilan dari biasanya dikenakan suku bunga, sehingga hutang ini dapat membuat aset atau kekayaan kita
berkurang dan turun secara terus-menerus. Contoh hutang jahat, saya beri contoh misalkan pembelian barang-barang yang memiliki depresiasi, yang mana lama-kelamaan akan memberati dan menggerogoti cash flow bulanan dari teman-teman para pelaku UMKM. Nah, lalu gimana sih hutang yang baik itu? Nah, hutang yang baik atau disebut dengan hutang produktif adalah hutang yang dapat meningkatkan nilai aset atau kekayaan kita. Hutang yang produktif atau hutang yang menghasilkan, di mana nilai pertumbuhan aset kekayaan yang berasal dari hutang lebih besar dari beban margin atau bunga hutang kita. Contoh, hutang baik adalah menjaminkan aset kendaraan kepada multifinance, di mana kita bisa memanfaatkan dana yang kita dapatkan untuk pengembangan modal usaha. Kita masuk ke 10 pilihan sumber dana untuk pengembangan modal usaha. Untuk teman-teman UMKM yang saat ini masih tanya-tanya, gimana sih caranya mengumpulkan pembiayaan untuk pengembangan usaha teman-teman? Saat ini kami akan mencoba menginformasikan 10 pilihan sumber dana yang bisa kita manfaatkan untuk modal usaha. Yang pertama, jelas dari tabungan. Nah, tabungan ini cara yang efektif untuk memiliki dana awal untuk pengembangan usaha atau untuk membuka usaha baru kita. Biasanya teman-teman UMKM yang baru memulai bisnisnya akan menggunakan dana tabungan. Nah, pengusaha pemula sering mengalami kesulitan mendapatkan dana tanpa terlebih dahulu menunjukkan strategi dan potensi kesuksesan kita. Dengan kita menggunakan tabungan, kita tidak perlu repot-repot meminta investor dan kita punya kendali penuh di perusahaan kita. Tapi tidak semua orang memiliki yang namanya tabungan. Kita bisa juga menggunakan hasil dari, ini poin kedua ya, hasil dari perusahaan. Ketika kita memiliki usaha lain dan usaha lain kita untung, keuntungan itu bisa kita putar untuk menjadi modal. Di mana kita bisa mengembangkan perusahaan agar menghasilkan inovasi yang menarik. Tujuannya untuk memperlebar bisnis kita dan memberikan manfaat ke banyak orang. Lalu yang ketiga, kita bisa memiliki modal usaha dari keluarga. Nah, ini yang paling enak nih, sumber dana berikutnya adalah dari keluarga. Bisa orang tua ataupun saudara. Di mana jika kita meminjam dana dari keluarga, untuk pelunasannya cenderung jangka waktunya bisa kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tergantung hasil negosiasi kita di mana kita bisa meminta keringanan. Tetapi ingat, amanah. Dari manapun sumber modalnya, tetap teman-teman harus menjaga amanah atau kepercayaan untuk melaksanakan atau mengembangkan usaha kita. Di mana jika berhasil, jika berjalan dengan lancar, kita harus menjalankan kewajiban kita walaupun itu dari pihak keluarga. Berikutnya, ada dari yang namanya investor. Investor ini bisa jadi orang luar, teman SD, SMP, relasi, SMA, kuliah, partner, ataupun klien. Ini siapapun bisa menjadi investor kita yang sekiranya bisa membawa benefit bagi kita. Berikutnya yang kelima adalah supplier. Kita bisa memanfaatkan supplier ini. Supplier bisa memberikan pinjaman, bisa berupa dana ataupun barang. Hal ini biasanya jarang terjadi untuk barang-barang yang fast moving. Contoh dari supplier yang membuat mereka tertarik dengan program ini adalah jika barang yang disuplai oleh teman-teman supplier itu berupa barang slow moving. Contoh barang fast moving misalkan minyak goreng atau kebutuhan sehari-hari yang konsumsi yang bisa dipakai setiap hari gitu, itu masuknya ke fast moving. Kalau slow moving contohnya mebel,
dan lain-lain lah. Contoh yang keenam adalah dari customer. Customer bisa bayar di muka ataupun kita bisa mengadakan purchase order atau pemesanan terlebih dahulu. Dana dari customer inilah yang membantu kita untuk memproses bisnis kita. Yang ketujuh adalah dari inventory, di mana stok barang yang sudah kita miliki tapi sudah mendekati masa expired atau yang kondisinya kurang baik, kita bisa menjual itu dengan berbagai macam cara. Contoh, kita diskon, yang penting kejual dan hasilnya dijadikan tambahan modal usaha. Nah, yang kedelapan itu kita bisa mengandalkan pemerintah untuk menjadikan pemerintah sebagai pemberi dana kita. Kita bisa mengajukan lewat lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, atau LSM, lembaga swadaya masyarakat. Yang kesembilan, kita bisa mengandalkan perbankan. Perbankan itu memiliki produk yang sangat banyak. Ada KUR, ada kredit investasi, ada KMK, kartu kredit, pay letter, dan lain-lain. Bank itu sumber keuangan yang sangat besar sekali. Dari produk yang tadi saya sampaikan, kita bisa memanfaatkan dari seluruh produk yang dimiliki perbankan sebagai sumber dana dari teman-teman UMKM. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah dari lembaga pembiayaan atau multi finance. Nah, ini yang mau saya sampaikan di pertemuan Marketeers Hangout ini. Mengapa perusahaan pembiayaan atau leasing company cocok jadi pilihan UMKM? Tapi sebelum saya masuk, saya ingin menjelaskan multi finance itu apa? Multi finance itu adalah suatu perusahaan pembiayaan yang menyediakan barang atau modal yang bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkan, baik itu perusahaan ataupun perorangan. Nah, keuntungannya adalah jaminan yang dibutuhkan hanya BPKB kendaraan mobil atau MOGE, motor gede gitu ya. Kemudian multi finance ini memiliki fleksibilitas karena jangka waktu cicilan maupun nominalnya bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan atau kebutuhan nasabahnya. Berikutnya adalah bagaimana sih agar UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dari 10 investor itu, terutama untuk perbankan dan multi finance. Untuk mendapatkan pembiayaan dari leasing company sangat gampang sebetulnya. UMKM cukup mengajukan pembiayaan dan melengkapi berbagai syarat yang dibutuhkan. Namun yang perlu diperhatikan adalah UMKM perlu memastikan bahwa dana atau modal tersebut bisa berputar. Selain itu, bahwa modal yang kita ajukan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang berikutnya adalah sesuai dengan kemampuan bayar kita. Gitu ya. Nah, saya punya tips nih untuk teman-teman UMKM dalam mengajukan kredit. Yang pertama, dari semua lembaga pembiayaan dan perbankan, yang paling penting itu adalah historical payment atau sejarah peminjaman dana atau penggunaan fasilitas pembiayaan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman sempat ngajuin motor, mobil, KPR dan lain-lain, tolong dijaga nih historical paymentnya. Karena begitu teman-teman bermasalah atau default, teman-teman akan terrecord bahwa secara historical teman-teman bisa dibilang kurang baik. Baik, yang kedua adalah dokumen keuangan. Nah, dokumen keuangan itu bisa tercermin dari rekening tabungan dan bon-bon usaha. Misalnya, rata-rata mutasi kredit 5 juta. Namun, teman-teman mengajukan kredit itu 4-5 juta. Kemungkinan tidak bisa disetujui. Kecuali teman-teman bisa membuktikan bahwa aktivitas usaha atau arus kasnya lebih besar dari nominal tersebut. Biasanya jika teman-teman memiliki perputaran kredit yang menghasilkan profit sekian, itu 30%-nya akan
ditoleransi oleh teman-teman perbankan atau multifinance. Yang ketiga, di mobil baru ada yang namanya down payment atau uang muka. Sedangkan di mobil bekas atau multiguna ada yang namanya LTV atau besarnya pencairan. Saya kasih ilustrasi gini. Jika harga mobil teman-teman 100 juta, maka maksimal pencairan dananya itu 90 juta. Kira-kira seperti itu. Jadi 90% dari harga market mobil yang teman-teman miliki. Berikutnya tips yang keempat. Pinjam dana harus sesuai kebutuhan. Jika teman-teman butuhnya hanya 50 juta, ajukan 50 juta. Jangan teman-teman butuhnya 50 juta tapi aset yang dijaminkan atau mobil yang dijaminkan memiliki nilai 250 juta dan teman-teman mengajukan 200 juta. Itu akan menyulitkan untuk teman-teman. Jadi ajukan dana sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena perbankan atau lembaga pembiayaan akan menghitung secara total pencairannya termasuk bunganya. Nah, yang kelima, teman-teman bisa cek aset yang dimiliki. Memang memungkinkan untuk meminjam dana tanpa agunan di bank. Seperti kartu kredit, KTA, produk mikro. Namun biasanya produk tersebut memiliki bunga yang sangat tinggi. Selain itu, teman-teman bisa membandingkan dengan produk multifinance, khususnya produk Mandiri Tunas Finance yang hadir dan menjawab kelemahan dari berbagai macam produk tersebut. Kita memiliki produk dengan bunga hanya 0,6% per bulan. Tapi apapun pilihan teman-teman, ajukan secara bijak, sesuai kebutuhan dan prediksikan kemampuannya. Hutang baik akan berjalan dengan baik untuk usaha yang lebih baik. Baik, selanjutnya untuk pembiayaan modal kerja melalui produk MTF yang bernama Cash Aja. Cash Aja merupakan produk MTF berupa pemberian kredit kepada customer untuk kebutuhan dana dengan jaminan dokumen BPKB yang dimiliki oleh customer. Selama ini penggunaan pembiayaan dari MTF didominasi oleh para pelaku UMKM. Mungkin secara portofolio lebih kurang sekitar 40-50% teman-teman UMKM sudah kita biayai. Hadirnya Cash Aja sebagai salah satu produk pembiayaan yang menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan dana tunai secara cepat. Seberapa cepat? Biasanya kita melakukan proses tersebut paling lama adalah 3 hari. Tergantung dari berkas dan hasil survei yang diajukan. Bahkan banyak customer yang terpuaskan dengan SLE kita yang bisa mencapai 1 hari langsung cair. Nah, pendekatan ini kami lakukan sebagai langkah untuk membantu generasi muda serta para pelaku UMKM dalam membuka akses permodalan demi mereka dapat membuka usaha atau memperbesar usaha yang telah dimiliki. Baik, terakhir dari saya, kalau teman-teman UMKM berpikir nih, wah saya nggak punya aset, saya tidak familiar dengan perbankan, saya kurang memiliki akses ke pembiayaan. Nah, untuk punya modal, kita di Mandiri Tunas Finance di produk Cash Aja kita memiliki program yang bernama Wira. Wira itu adalah dari budaya perwira kita, di mana kita membantu para pelaku usaha, kita membantu dari masyarakat Indonesia untuk berwirausaha, untuk mendapatkan modal. Wira itu cukup teman-teman mereferensikan klien, mereferensikan teman-teman, mereferensikan network teman-teman untuk menjaminkan BPKB. Caranya gimana? Untuk teman-teman yang memiliki gadget atau media sosial, teman-teman boleh upload material promosi kita. Jika ada yang tertarik, teman-teman bisa langsung datang ke cabang MTF, bisa juga kontak ke Instagram kita. Ada Cash Aja MTF, ada Mandiri Tunas Finance.
Nanti kita akan follow up dan teman-teman bisa mendapatkan profit, bisa mendapatkan benefit yang puluhan juta rupiah gitu ya. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Saya berharap sharing ini berguna dan semoga teman-teman UMKM dapat terbantu dengan hadirnya produk kami untuk support anak bangsa. Misi kami melalui program ini adalah agar dapat membantu lebih banyak lagi masyarakat dan mendapatkan tambahan penghasilan sehingga akses permodalan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penetrasi keuangan tidak hanya di kota-kota besar namun hingga seluruh Indonesia. Saya tutup dengan Mandiri Tunas Finance, kredit anak bangsa, fast and easy.